Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Baban Soebarna MPD selaku pimpinan SD Susukan 01 Pagi. Yang kami hormati Ibu Riana selaku wakil kepala sekolah SD Susukan 01 Pagi, serta Bapak Ibu guru yang sangat-sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang pengibasan modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya juga izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meringankan langkah kakinya menghadiri kegiatan kita di sini, berkumpul bersama di sini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Baik, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Kemudian nanti ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Taruli Basar Christine. Dilanjutkan dengan kegiatan penutupan, yaitu dengan pembacaan doa. Nanti dimohon kepada Pak Ustadz Iskandar membacakan doa di akhirnya kegiatan kita ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita dengan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini, kegiatan yang kita niatkan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai sampai di akhir nanti. Al-Haziniyah walikuliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Baban Soebarna untuk memberikan sedikit sambutannya. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Riana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMU Susukan 01, Bapak Ibu Guru, Wali Kelas Bidang Studi, dan pendamping khusus, Ibu-ibu moderator dan narasumber pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di ruangan ini untuk satu agenda yang sudah dijadwalkan dan sudah terjadwal. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik buat keluarga besar Negeri Susukan 01, khususnya kita selaku pendidik serta peserta didik. Agenda pengimbasan nilai positif, disiplin positif, mari kita sama-sama simak dan kita ikuti dari awal sampai akhir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sharing aksi nyata pembiasaan budi baik dengan bahasan disiplin positif saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Baban Soebarna yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan langsung pada acara inti, yaitu kita akan mendengarkan penyampaian materi
Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, kami di sini bukan bermaksud menggurui, izin Wana. Hanya ingin sedikit menyampaikan apa-apa yang sudah kami dapat dari kegiatan pelatihan, karena memang diharuskan ketika kita dapat panggilan pelatihan, kemudian ada ilmu yang kita dapat, itu diwajibkan untuk mengimbaskan kembali kepada rekan-rekan kerja di tempat kita berada. Syukur-syukur kalau bisa ke tempat lain seperti Bapak Ibu ya. Dan izin Pak, sebenarnya untuk kegiatan pengimbasan ini tidak harus kita yang ikut pelatihan juga Pak. Kemungkinan kalau ada teman yang punya ilmu lebih gitu, yang punya pengetahuan banyak, silakan kita sharing di sini kan, karena kita sudah membentuk komunitas belajar di sekolah kita Pak ya, dengan nama komunitas belajar SDN Susukan 1. Jadi tidak terbatas pada siapa yang mengikuti pelatihan seperti itu Pak. Jadi ketika ada rekan guru yang memiliki pengetahuan, contohnya saya tidak mengerti tentang kegiatan pembelajaran menggunakan IT misalkan, sementara ada teman yang bisa, monggo bisa kita jadikan narasumber di sini. Seperti itu ya Bu Ana ya, izin ya Bu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kegiatan, oh saya punya ngerti tentang ini, bisa disampaikan ke teman gitu ya Bu. Gitu. Jadi tidak terbatas pada siapa yang ikut pelatihan, siapapun yang punya praktek baik, yang punya ada kegiatan di kelas gitu. Terus mau mengimbaskan ke temannya, ini loh aku bikin seperti ini, bisa dibuat contoh teman-teman, silakan gitu. Jadi nanti kita akan kondisikan lagi, kita akan bentuk lagi kegiatan-kegiatan seperti ini yang mengimbaskan apa yang sudah kita ketahui kepada teman-teman. Itu sangat bermanfaat. Seperti kemarin Bu Ana bilang ke saya, pelatihan yang sedikit ini ternyata saat ilmu yang beramal. Alhamdulillah Bu, ternyata dengan padahal waktu sebentar ya Bu Ana, tapi ilmu yang kita dapat banyak gitu. Saya inginnya seperti itu dalam kegiatan kita, gimana caranya nih kita sama-sama diskusi supaya ada kemajuan di sekolah kita ini gitu. Terus untuk yang saat ini kan kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, strategi apa yang mau kita buat gitu untuk ketika kita menemukan suatu masalah-masalah, tentunya banyak ya masalah yang kita temukan di sekolah gitu. Jadi sebenarnya itu strategi seperti apa yang tepat untuk menghadapi anak-anak seperti ini gitu. Jadi nanti akan disampaikan mungkin oleh Mr. Lee, kemudian Bapak Ibu juga kalau ada yang pengetahuan, ada yang ilmunya, silakan dikeluarkan gitu supaya kita sama-sama mengerti dan paham. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Taruli. Terima kasih Ibu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Waka, dan rekan Dewan Guru sekalian. Di sini kita sama-sama belajar ya Bu. Ini juga bermanfaat untuk yang membuat aksi nyata disiplin budaya positif. Jadi tinggal upload foto dan videonya dijadikan sebagai umpan balik. Ya, di sini saya sama-sama belajar yang dari saya 9 JP kemarin Sabtu dari pagi hingga sore. Di sini saya disuruh merangkum dalam waktu kurang lebih 45 menit ke depan. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata ataupun kita sama-sama belajar karena ini dari kementerian. Ya. Sebelumnya kita ini tangan kita dulu supaya tangan kita ini kita mengikuti lagu dengan intermezzonya. Kita lihat aturannya. Aturannya seperti ini. Bertepuk, sama-sama bertepuk, close feet di meja, open hands, lalu right hand tangan kanan dan left hand tangan kiri. Ya, ini melatih kita. Oke, baik, kita sama-sama menggerakkan.
kita akan masuk materi. Tujuan khusus saya dari sini adalah menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya, serta kaitan teori kontrol dengan motivasi 3M perilaku manusia. Menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah disiplin positif. Menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang tertuju serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Dan yang terakhir menjelaskan konsep hukuman, penghargaan, dan konsep pendekatan secara restitusi. Ya, sebagai penelitian tentang permatik, di sini kita sama-sama belajar. Apakah kita sama-sama setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekarang itu kita jawab dalam hati masing-masing. 2. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau bahkan menurunkan. Ternyata dari pelatihan kemarin memang sedikit banyak saya dapat ilmu buat diri saya sendiri. Nanti jadi kita akan menerimanya pada diri kita sendiri, kita mau jadi yang gimana dan posisinya apa. Ya, untuk materi pertama, bolehkah memaksa? Ternyata kita tidak bisa memaksa murid. Mau dia senakal apapun, kita tidak bisa mengontrol dia. Tapi kita hanya bisa mempengaruhi dan belajar merubahnya. Karena dampak pemaksaan dan pentingnya disiplin positif akan berhubungan dengan 3 hal. Dalam beberapa situasi, memaksa anak mungkin bisa membuat mereka melakukan sesuatu karena rasa takut. 2. Kemerdekaan berekspresi dan potensi anak akan menjadi terbatas. 3. Memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan mereka kehilangan minat atau bahkan mengembangkan antipati terhadap kegiatan tersebut. Ya, ini adalah perenungan di sana juga saya diajarkan. Ini tergantung akan gurunya. Oke, baik, kita masuk ke dalam teori kontrol yang sudah saya bagikan. Saya hanya menciptakan 10 teori kontrolnya oleh Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitupun kepada siswa. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku ada 3 teori motivasi. Kita sebagai posisi kontrol guru, dan terakhir diatasi dengan kebutuhan dasar manusia. Semua perilaku memiliki tujuan, baik model berpikir, menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru, atau realitas kebutuhan kita berbeda. Antar pendidik masing-masing pandangan tentang dunia pasti berbeda dan memiliki gambaran berbeda. Kita masuk pada teori motivasi. Ya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak yang mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus kepada pengarahan, panduan, konsekuensi yang sehat. Konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Mengapa pentingnya disiplin positif? Nanti dihubungkan dengan pemberian hukuman. Pembelajarannya menjadi lebih efektif. 2. Pengembangannya secara empati. Pembentukan karakter anak menjadi lebih kuat. Pencegahan perilaku negatif. Peserta didik yang dikenai disiplin positif cenderung lebih terbuka pada akhirnya. Mungkin kayak tadi yang ada kasus saya tidak lebih memenat atau ini kasus yang barusan kita lihat, tapi pendekatan kanan, ibu tidak akan marahi kamu jika jujur, dan ini tidak menjadi panjang. Akhirnya anaknya, kamu kenapa, dampaknya apa? Jadi lebih mengajak mereka ke arah berpikir positif sehingga mereka tidak ketakutan untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Empatinya mereka, jadi nilai-nilai kebajikannya kita naikkan, nilai kebajikan kita sebagai seorang guru. Apa saja nilai kebajikan kita sebagai seorang guru? Salah satunya dari Pak Jo, apa nilai kebajikan? Jujur, sabar, bertanggung jawab, setia mungkin, disiplin. Bu Ana, mohon maaf, apa nilai kebajikan?
yang bisa kita terapkan kepada murid? Iya, berhubungan dengan empatinya mereka. Peduli. Ya, peduli. Masih banyak lagi tanggung jawab, karakter. Sehingga jika pengembangan empati ini kita naikkan, karakter anak kedepannya menjadi lebih kuat. Disiplin positifnya membentuk karakter yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap yang lain. Akhirnya mereka sendiri akan melakukan pencegahan perilaku negatif. Ya, ini tadi nilai-nilai kebajikan. Jadi dimulai dengan mengajarkan mereka makna kebajikan yang sekarang dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini dijadikan satu kesatuan utuh untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Saat nilai-nilai kebajikan ini sudah nantinya tertanam di anak-anak kedepannya, maka yang ada akan terjadinya sebuah disiplin positif. Namun, disiplin positif tidak bisa terjadi begitu saja. Pasti ada satu, kesabaran dan konsistensi kita sebagai pendidik. Penerapan disiplin positif memerlukan kesabaran dan konsistensi yang tinggi. Pendidik dan orang tua harus komitmen untuk memberikan panduan yang konsekuensi yang sesuai. 2. Pengetahuan. Terkadang pendidik dan orang tua memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pendekatan ini dengan efektif. Ya, memang kita bukan juga berdasar latar belakang kita ini seorang psikologis, namun kita mengerti sisi psikologis anak untuk mendidik yang baiknya seperti apa. Yang ketiga, resistensi kita dari individu, dari diri kita sendiri. Beberapa individu merasa resisten terhadap disiplin positif, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan. Ini adalah kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan disiplin positif. Ya, jadi 3 hal anak kita ajak untuk belajar tadi nilai kebajikan. Dari nilai kebajikan kita tumbuhkan motivasinya mereka. Motivasi belajarnya apa? Jadi secara eksternal, kayak bapak dan ibu hadir di sini untuk apa secara eksternalnya? Oh iya, karena suruhan WA bapak di grup. Oke, karena ingin menambah ilmu, atau saya dan dari diri sendiri, menghargai diri sendiri untuk tujuan disiplin positif. Ya. Yang kedua, setelah anak-anak melakukan motivasi, mereka akan mendapatkan pengakuan atau apresiasi. Ternyata ini pun sedang saya lakukan, memang tidak mudah. Ternyata dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, 1, kita memberikannya secara khusus. 2, pengakuannya secara pribadi, kita harus akui apa kelebihan anak itu. Dan pengakuan kepada murid semuanya, ternyata tidak hanya pada si A, si C, tapi ke seluruhnya kita harus memberikan pengakuan. Kayak tadi, walaupun Renata ternyata perkembangannya dari hari ke hari ada saja yang tadi ibu dia lakukan itu bagus. Dia ada pengakuannya, oh iya, kamu pintar, kamu sudah mulai berkembang. Itu ke semuanya harus dapat anak itu, tidak hanya ke si A, si B yang melakukan hal-hal yang baik. Tapi dengan mereka merasa dihargai, akhirnya mereka akan berubah. Mungkin memberikan kayak saya, Malik memang sering saya jadikan ketua kelas saat ini. Akhirnya dia merasa ada tanggung jawab yang diberikan. Mengapa dia sering masuk sekolah? Begitupun Uril. 2-3 hari ini dia saya suruh, kamu setiap nyampe selalu melakukan hal baik ini ya. Dia membersihkan papan tulis, dia tidak terjadwal dengan piket. Akhirnya dia mulai ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya, berfokus pada proses, tidak pada nilai, tapi proses pekerjaan anaknya yang dilakukan secara sendiri. Kita masuk setelah dari motivasi, kita akan belajar apa itu yang namanya hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi kita akan mengembangkan perubahan dari hukuman menjadi sebuah konsekuensi. Yang kita akan buat grup dengan Bapak sebagai tim kedisiplinan dengan Pak Iskandar ya Pak ya. Yang ini akan kita buat berubah jadi sebuah kata konsekuensi. Jika anak melakukan apa, karakteristiknya anak terlambat ini,
hukumannya, konsekuensinya apa, menyadarkannya. Jadi dalam tahapan tidak lagi memberikan hukuman, tetapi sebuah konsekuensi penyadaran. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi mungkin kalau kita sudah menentukan apa-apa saja konsekuensinya, baik sendiri kita bisa memberikan kepada orang tua murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid juga mengetahui konsekuensi apa yang diterima bila ada pelanggaran. Dalam penerapan konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan, batas waktu yang diberikannya ngobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan. Peraturan, hukuman, dan konsekuensi juga tidak tepat di dalam kurikulum merdeka. Ternyata tergantikan lagi dengan kata, ya kita perhatikan dulu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman akan membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak akan membenci hukuman, sedangkan di sini anak akan menghargai disiplin. Hukuman jadi berupa sebuah paksaan dan juga menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia akan takut mengakui hukuman. Dan kesalahannya karena takut dihukum. Sedangkan anak akan belajar untuk mematuhi peraturan jika kita sudah menerapkan beberapa konsekuensi. Akan ada terjadi setelah hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Tetapi ternyata di kurikulum merdeka ini tidak lagi mengenal jika kita mau bertahap tidak menghampiri kepada sebuah sebelum ada konsekuensi, kita akan mengenal sebuah keyakinan kelasnya dulu. Jadi sebelum konsekuensi dan hukuman kita terapkan, ada baiknya kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Di materi keyakinan kelas, Bu Rahma sudah waktu itu sudah ya Bu ya. Ya, jadi ini hanya secara singkat saya mengulang kembali. Diawali dari kelas dulu keyakinan kelasnya. Kita sepakati dulu dengan kata-kata positif juga. Jadi jangan disiplin, tapi datanglah tepat waktu. Jadi kalimatnya, iya kalimatnya ya contohnya seperti ini. Nah, ini kemarin juga dibahas ini membuang sampah pada tempatnya. Umumnya pada begitu kalau buat kesepakatan. Tapi coba kita cari kata yang lebih positif lagi agar anak akan melakukan. Ya, ini kemarin juga sebuah PR. Jadi kata-kata ini udah umum. Jadi tapi yang seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Ini kita yakini dulu satu, ini akibatnya apa kalau kalian tidak buang sampah. Oh ini secara kesehatan ruangannya akan bau. Kita memberi sebelum membuat keyakinan, kita kasih tahu dulu dampaknya apa. Jadi kata-katanya seperti ini, tidak dicoret-coret meja. Seperti ini dilakukannya. Pertama kita berdiskusi dulu. Ini untuk para warga, para murid kita berdiskusi. Lalu yang keduanya kita mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiganya, setelahnya kita mencarikan peraturan-peraturan nilai-nilai yang dengan kebajikan atau keyakinan kelas. Lalu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan terakhir kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi ternyata untuk membuat kesepakatan ini pun setidaknya orang tua dilibatkan juga. Jadi mereka akan tahu. Selama ini kan kita beri kesepakatan dengan murid selesai, tapi ternyata akan lebih baik lagi jika orang tua muridnya pun tahu bekerja sama. Jadi memang sudah sepakat nih kata-kata disiplin positif apa yang akan diberikan anak di dalam kelas. Ya ini contoh yang baru saja saya lakukan. Bersama-sama mencari dulu. Nah, lalu persatu boleh mengeluarkan pendapat, hak dan berpendapat mereka. Mereka bisa berpendapat secara bebas, membuat keyakinan kelasnya. Dan terakhir, umpan baliknya apa yang mereka rasakan kita juga harus tahu. Setelah membuat ini apa yang kalian rasa ya nak? Jadi jika sudah beres, baru kita akan
menempelkannya, membuatnya di kanva atau di poster atau seperti ini di dalam kelas. Tapi yaitu lebih baik jika sudah jadi dilibatkan kembali kepada orang tua murid. Ya, sepertinya tegang sekali. Mari kita semua berdiri dulu. Bu Rahma, Bu Rahma, kita adjust sedikit. Ya, aduh. Ya, mari yuk, Bapak Ibu silakan berdiri. Ada intermezzo, kita lanjut. Jadi kedepannya kita bisa di kelas kita secara ternyata kesepakatan kelas itu juga bisa dibuat berkala. Jika memang dirasakan perlu penambahan atau pengurangan, tidak diperlukan 1 semester ganti. Tidak. Jika memang dirasa perlu saat itu mau mengganti di 3 bulan, 6 bulan, itu bisa diganti. Kesepakatan kelas apa yang ternyata terjadi di kelas dan terjadi ada perubahan, boleh diganti di dalam kelas. Ya, masuk di sesi kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. Gue, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang akan kita libatkan di murid yang sangat penting. Yang pertama kebutuhan dasar hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan. Keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ternyata 5 kebutuhan ini yang paling penting. Nah, ini memiliki porsi masing-masing di setiap manusia. Begitu juga di murid. Yang di mana kebebasannya lebih beda dengan kesenangan. Ya. Jadi 5 posisi ini akan berbeda-beda di setiap manusia. Begitu juga di murid. Contohnya saya akan menanyakan Ibu Tia, lebih banyak di kebebasan atau kesenangan dalam hidup Ibu Tia?
Oke, baik Ibu Dia, ayo. Kebebasan. Ya, oke, baik Ibu Mursina, silakan. Ya, jadi di setiap manusia itu punya presentasi yang berbeda-beda. Tetapi ketika ini semua terjadi terpenuhi dengan baik dan seimbang, maka baik dari kebutuhan bertahan hidup seperti anak tadi, mengapa sih dia mengambil duit? Oh ternyata dia tidak dapat sarapan. Oh ternyata orang tuanya tidak ada di rumah. Jadi ada faktor pemicunya dari salah satu ini yang membuat anak melakukan kenakalan. Kenapa sih dia melakukan hal-hal konyol di kelas? Ternyata dia mencari rasa kasih sayang. Akhirnya dari gurunya melakukan banyak tindakan-tindakan kesalahan. Kebebasannya ingin ada peraturan. Mengatakan, ingat, posisi guru hanya bisa mengontrol, bukan memaksa. Ya, disinilah yang paling penting yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin adalah apa itu restitusi. Jadi hukuman, konsekuensi saat ini di kurikulum merdeka yang dikenal adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi tidak hanya melibatkan murid, tetapi menumbuhkan kontrol diri kepada anak yang menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya dia lakukan agar lebih baik. Jadi di kurikulum merdeka ini lebih mengenal disiplin positif dengan kata restitusi. Tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, tapi lebih mengarahkan kepada restitusi. Restitusi ada 3, tapi sebelum kita masuk ke dalam restitusi, di sini kita sebagai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di saat di zamannya ini, di zamannya kurikulum ini adalah mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah telah efektif, apakah telah memerdekakan, memandirikan, dan melalui serangkaian riset. Ternyata posisi guru di sini ada 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Ya, saya sudah membagikan PR-nya soalnya di sini tidak terlihatan, terlalu kecil. Silakan dilihat di 5 posisi kontrol guru. Ya, motivasinya di sini ada terbagi 3, ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil sukses. Jadi dalam identitas gagal ini adalah kita sebagai penghukum, kita sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah akan terpandang kita hindari, tetapi sebagai identitas yang berhasil atau sukses kita bertahap menuju kepada teman, kita guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan berakhir di budaya positif yaitu kita sebagai manajer. Ya, di sini sebagai penghukum adalah guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hasilnya, seorang anak kedepannya akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan kekuatan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunianya. Sedangkan murid berkata, biarkan saja, nanti juga dia marah-marah lagi. Ini jika gurunya sebagai penghukum. Jika dia sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan hanya berbilang, Bapak kecewa, kamu seharusnya sudah tahu, Ibu telah mengatakan Ibu stres. Nah, hasilnya akan dampak ke depan adalah menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Tetapi kita ketika merubah konsep dari di kurikulum merdeka, mungkin di dahulu masih ada seperti ini, memang berhasil. Ini tergantung kepribadian guru dan karakteristik siswanya seperti apa. Dan kitanya juga sebagai guru, sebagai apa, kita juga akan tahu murid yang ini tidak bisa dikeraskan, yang ini lemah lembut. Tapi kita menghadapi sekarang ini dengan di kurikulum merdeka mengajar, yaitu kita bertahap kepada kita ini sebagai teman, guru sebagai teman atau pemantau. Sebagai teman maksudnya apa? Jika ada kesalahan, kita akan menghitungnya, ayolah kamu lakukan demi ibu. Kenapa sih kamu gitu? Kamu buat stres ibu. Jadi lebih kepada pendekatan restitusinya.
lalu diajarkan kepada anaknya, jika kita sebagai pemantau, ketika anak-anak sudah mendapatkan guru yang diidamkan, gurunya akan tidak terlalu sulit untuk memantau muridnya di dalam kelas, karena mereka sudah tahu apa peraturannya kalau kamu salah nak, apa yang kesepakatan kita kelasnya apa ini nak. Jadi mereka sendiri karena terbiasa berbuat disiplin positif, kita hanya bertugas sebagai pemantau, karena kita tanamkan adalah karakter. Dan yang terakhir, identitas berhasil sukses adalah kontrol diri kita sendiri, yaitu menghargai diri kita sendiri. Dengan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Jadi pendekatannya lebih persuasif lagi, lebih dikuatkan lagi. Dan terakhir adalah mengevaluasi diri dengan cara kita boleh membuat konsekuensi dengan karakteristik hukuman apa yang pas, yang bisa dilakukan, bukan konsekuensi apa yang mendekati anak untuk menyadarkan diri tentang apa yang telah dilakukannya. Jadi intinya adalah ini, terakhir, di segitiga restitusi. Jika ada kesalahan murid, kita validasi dulu kesalahannya, validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, kenapa kamu mencuri tadi. Tadi juga saya berusaha mencoba. Memang tidak mudah, bertahap, kadang emosi kita juga pas meledak pengennya mau marah atau gemes. Tapi saya mencoba, oh ya, saya akan mencoba mempelajarinya bertahap dan pelan-pelan. Lalu saya tanya lagi dalam memvalidasinya, adakah cara yang efektif? Coba kamu menuliskan saja kesalahan kamu. Jadi tidak merasa disidang, lalu seperti tadi, anak menuliskan kesalahannya, saya telah ini, untuk mereka malu untuk mengakui ngobrol secara langsung. Dan sentuhannya lebih kepada pendekatan setelah divalidasi, kita akan menanyakan keyakinannya. Bukannya kita sudah pernah kesepakatan apa akibatnya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita sadarkan dari nilai-nilai kebajikan tadi, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir dengan menstabilkan identitasnya, kita mengingatkan, iya, semua orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi 3 hal ini yang pertama harus kita lakukan di dalam restitusi. Jika anak melakukan kesalahan, kita lihat dulu tingkat kesalahannya berulang-ulang, dan lalu kita validasi. Setelah validasi dan terakhir kita tanyakan keyakinannya. Akhirnya menyadarkan, lebih kepada menyadarkan apa yang dilakukan itu ke depannya bersalah atau tidak. Jika kita telah menciptakan segitiga tadi, maka akan tercipta ke depannya nanti suasana positif di lingkungan sekolah yang memiliki urgensi tinggi. Karena lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan, agar peserta didik merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah tanpa rasa tertekan. Terakhir, jika kita telah menanamkan itu semua, motivasinya apa, restitusi segitiganya apa, untuk kesepakatan kelasnya berakhir dengan budaya positif. Inilah yang terjadi dari kumpulan PPT saya tadi, berakhir dengan kata budaya positif. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, jika sudah dimulai dari kelas, guru-guru di kelas, mereka akan membuat keyakinan kelas yang mereka pegang, lalu akan menjadi sebuah budaya di lingkungan yang positif. Hasilnya ke depannya di 20 atau 30 tahun mendatang, ya mereka akan menjadi seorang, atau mereka akan terbiasa dengan karakter yang positif juga. Demikian ulasan PPT saya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam berkata. Saya hanya menyampaikan isi pelatihan, dan ini juga merupakan kebutuhan yang harus dikirimkan kepada Sudin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Taruli yang telah menyampaikan materi yang begitu padat tapi mengena gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh Ibu Taruli tadi, dari tadi kita sama-sama dengarkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada hukuman dan konsekuensi, kemudian ada lagi segitiga restitusi dan teori kontrol. Mungkin dari kelima poin ini ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau ada yang ingin kita sharing sama-sama Bapak Ibu ya, dipersilakan.
boleh menambahkan, boleh menanggapi atau masukan-masukannya. Bu Ana. Dari awal lagi. Oh, ya. Izin Miss Awi dari awal lagi. Tadi ada yang dari awal mau ada yang ditanya. Yang penghargaan, Miss, ada penghargaan dari mana ya? Dampaknya itu apa ya? Ya, Tadi ada nanti buka slide. ini tadi ada pas awal-awal. Nomor 3. Oh, tadi nomor 3 belum Miss yang awal. Memberikan penghargaan. Ya, ada. Bu Kira, sama di situ ada. Bentar, Bu. Itu nanti saya share juga ininya, materinya langsung. Oh ya, Miss mau tanya itu karena ada di pertanyaan nanti nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu pertanyaan Pernyataan. Oh, pernyataan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Oh, nanti saya kira pertanyaan. Maksudnya saya mau bertanya apakah itu benar? Benar atau salah bahwa memberi penghargaan itu kan banyak sekali jenisnya, macamnya gitu ya. Seharusnya berupa benar. Oke. Baik Bu, terima kasih. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya tapi kalau acara-acara itu boleh Bu. Itu kan memang anak berlomba berkreativitas. Tapi maksudnya kita jangan keseringan memberikan rewards. Maksudnya dihukum oleh penghargaan, mereka akan satu. Pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang adalah penghargaan menjadi tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan adalah hukuman, penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya, anak akan merasa gini, kalau di kelas ya, ini kan karena kita bicaranya penghargaan di kelas. Jadi, ya buatan saya udah bagus, kenapa dia lagi sih? Jadi anak akan timbul seperti pasti yang dapat itu yang bagus-bagus aja. Seperti itu maksudnya. Jadi anaknya kedepannya akan membuat sesuatu tuh malas-malasan. Tapi jika kita menghargai setiap proses yang mereka buat, apapun berupa kata-kata pun bisa berupa sebuah penghargaan ke anak. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan atau memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang. Meminta atau membujuk dorongan eksternal ketergantungan beberapa dampak. Saya ambil satu. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Yaitu bisa mengakibatkan rasa iri. Penghargaan bisa mengakibatkan rasa iri. Ya, ini yang terjadi akibat penghargaan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Yang kedua, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan persaingan kelas. Seperti itu, Ibu. Ya. Penghargaan tidak efektif jika hanya Anda yang melakukan, maka penghargaan ini mendapatkan penghargaan yang diinginkan kita saja. Ternyata murid siapa tahu menghargakan yang lain. Gambarnya mereka kan beda-beda, pewarnaan juga beda-beda. Tapi menurut satu siswa itu gambar saya udah paling bagus ini. Tapi kok guru nyuekin saya cuma ngasih gini doang. Sedangkan yang lain itu maksudnya Bu, penghargaan menjadi tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Makanya tadi yang dibilang adanya sebuah apresiasi. Apresiasilah bertahap secara menyeluruh. Ya, seperti itu Bu Ana. Izin menambahkan sulit ya. Izin ya Bu Ana, silakan. Tadi kan terkait pertanyaan pemantik itu kan, apakah Anda setuju gitu dengan pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Jadi bisa kita kaitkan juga ketika kita di kelas ya Bu Ana, ternyata pemberian reward kayak kita beliin biskuit atau brand untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ke anak, terus siapa yang bisa jawab dikasih gitu ya. Itu ternyata ada dampaknya juga Bu Ana. Jadi ketika saya contohnya di kelas gitu, ketika memberikan pertanyaan ke anak dan saya nggak pegang itu biskuit atau permen,
Anaknya tuh nggak mau jawab, guru nggak ada hadiahnya. Nah itu mungkin bisa dikaitkan di situ ya, misalnya ya. Ketika penghargaan itu sama dengan menghukum anak. Ketika bu guru nggak punya penghargaan, anak nggak mau menjawabnya. Mungkin di situ ya. Jadi kita sepakati dulu nih, mesti kira-kira setuju nggak nih Bu? Memberi penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar anak. Baik. Ya, tergantung situasi Bu. Jadi tiap ini tidak terlalu sering maksudnya memberikan penghargaan. Kalau untuk belajar mungkin bisa ya, tapi kalau untuk keseringan Sebenarnya tergantung situasi tertentu gitu ya. Jadi soalnya ini cerita sharing saja. Ya, Jadi pada saat bagaimana ya caranya kok ini anak untuk belajar ini kok kayaknya nggak ada motivasi, nggak semangat dan sebagainya sudah berbagai cara gitu. Bagaimana caranya? Sudah kita coba. Ternyata terbersit tuh, mungkin dikasih seperti ini biar dia ada termotivasi. Tapi tadi menurut Miss Suli dan Bu Rahma bahwa memang setiap hal yang kita lakukan ada dampaknya. Sepertinya boleh saja tapi tidak terlalu sering. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dana untuk tanggapannya dan masukannya. Kami persilakan kembali kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan masukan terkait kegiatan pembelajaran kita, antara pemberian hukuman atau penghargaan ataupun segitiga restitusi tadi yang sudah dibahas. Silakan Bapak Ibu. Bu Mur, ada yang ingin disampaikan, ditambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Suli dan Rahma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit tanggapan. Kebetulan untuk disiplin positif ini saya sudah mempelajari di PMM. Dan dari kelima posisi kontrol sebagai guru, yang terbaik itu menurut yang dipaparkan dari PMM itu adalah sebagai manajer. Jadi sebagai hukuman mungkin ada baiknya juga ada, tapi ada juga dampak buruknya. Sebagai pemantau juga sama semua. Ada dampak baik dan ada dampak buruknya. Namun terkadang pada kenyataannya kita memang di posisi sebagai guru itu banyak yang harus kita pertimbangkan, terutama orang tua. Di satu sisi mungkin kita ingin mendisiplinkan anak, seperti yang dia lakukan. Saya yakin tujuan dia adalah baik. Karena saya sendiri sebagai orang tua beliau terus terang, saya tidak selalu berlaku lembut kepada anak. Karena saya punya tujuan satu, saya ingin punya anak yang di pesantren, itu niat saya. Dan di pesantren itu saya tahu, karena saya pernah merasakan hidup di pesantren itu apa ya? Kita harus menghadapi karakter manusia dengan berbeda-beda karakter, dan di situ ada semua. Mungkin kalau di sekolah mereka, oh ya bisa pulang ke rumah ya, jumpanya hanya sesaat itu aja, sesaat sekolah. Tapi kalau di pesantren itu beda, kita ketemu lagi. Nah di situ saya punya niat ini berbagi saja ya, apalagi yang ingin punya anaknya di pesantren. Di situ saya berpikir, bagaimana saya menerapkan hal ini, terutama untuk anak kita pribadi. Dan terlebih lagi saya terapkan juga di sekolah, di kelas, ketika saya mengajar. Ibarat kita sedang bermain layangan, terkadang layangan itu olehnya terbawa oleh angin. Nah, di situ kita harus bisa menariknya. Dan terus terang, pengalaman pribadi ini ketika mendidik anak saya. Anak saya baru sadar ketika dia berumur 20 tahun kemarin. Karena saya terkadang membentaknya. Terus terang Pak, terkadang saya membentaknya. Yaitu
nih ketika dia memasuki dunia pesantren ini dengan menghadapi segala macam karakter manusia. Di situ saya sadar, Umi, terima kasih. Umi telah membentuk karakter aku menjadi mental yang kuat. Seandainya Umi didik aku dengan lemah lembut terus, mungkin aku tidak kuat. Karena apa? Ya karena hentakan-hentakan di pesantren itu, terutama mungkin dari kakak kelasnya atau senior-seniornya dan juga para pemangku. Dan terkadang memang mereka namanya manusia ya, ada karakter kerasnya, keras kepala atau gimana ya. Tapi saya yakin apapun pendidikan yang diterapkan di suatu satuan pendidikan baik umum ataupun pesantren, saya yakin mereka niatnya adalah baik. Mereka adalah niatnya baik. Alhamdulillah, dengan tarik ulur itu, seperti kita main layangan, semuanya insya Allah menjadi baik. Jadi ketika memang posisi kita harus tegas, dalam artian tegas masih di bawah kontrol ya, tidak terlalu mengintimidasi anak dan juga tidak terlalu menyakiti anak. Saya rasa itu masih perlu kita lakukan dengan tetap menerapkan nilai-nilai positif agar kita bisa menerapkan budaya positif ini, baik mungkin untuk cara pendidikan di keluarga kita sendiri, yaitu anak kita, ataupun di sekolah. Itu saja berdasarkan pengalaman saya ya, terkait pendidikan anak pribadi maupun di sekolah yang pernah saya mengajar di sana dulu. Memang saya jarang membentak, cuma sesekali memang saya harus kasih hentakan ketika anak memang sudah keterlaluan gitu ya. Saya selalu memberi hentakan, tapi hentakan saya mungkin kan cara guru beda-beda ya, dari guru punya karakter beda-beda untuk menerapkan disiplin ini. Kalau saya memang dari tatapan mata saya, iya, saya lihatin aja sampai dia diem, gitu aja. Itu pengalaman yang sudah saya coba, ya, karena saya terus terang, saya kalau saya terlalu emosi, khawatir saya, ya itu tadi, namanya setan ya, takutnya anak orang nanti dia apa-apain gitu. Saya khawatir ke situ, karena saya khawatir tidak bisa mengontrol diri. Makanya yang saya lakukan ya seperti itu, ketika anak misalkan udah terlalu berisik atau apa ya, saya diam aja dia, dan saya pandangi mereka satu-satu. Adapun kemarin yang saya terapkan di kelas, yaitu anak yang sebulan itu ada saja gitu yang tidak hadirannya 4 kali. Nah, di situ saya kasih batasan juga secara pendekatan terlebih dahulu, pendekatan pribadi. Saya tanya alasannya, kamu kenapa kok bisa dalam sebulan itu pasti setiap minggunya tuh ada. Kebetulan saya juga dapat laporan dari Bukti, dan itu langsung saya tindak lanjuti. Dan saya gini, kamu mau tidak naik ke kelas 5? Kata dia, mau Bu. Kalau kamu mau naik ke kelas 5, satu kehadiran, ke kelas 6 ya, ke kelas 6. Nah, kehadiran kamu diperhitungkan sama ini. Kalau kamu rajin, bisa kamu naik. Tapi kalau kamu tidak rajin, kemungkinan kamu tidak akan naik kelas. Kamu mau kembali lagi di kelas 5 atau mau naik kelas 6? Mau ke kelas 6? Mau janji sama Bu untuk rajin sekolah? Iya Bu. Alhamdulillah minggu ini dia tidak ada hafal. Semoga kelanjutannya dia tidak ada hafal. Lanjutkan Bu. Terima kasih untuk sharing-sharing pengalaman pribadi dari Ibu Nur. Jadi intinya
hukuman dan hentakan atau bentakan tadi boleh sekali-sekali kita berikan ketika intensitasnya. nah seperti itu ya Bu Dia ya, betul. Nah seperti juga penghargaan tadi ya Bapak Ibu ya, boleh sekali-sekali kita berikan tapi tetap dalam terkontrol gitu. Selama itu menerapkan budaya positif, silakan gitu. Karena memang kita sebagai guru kan dengan berbagai karakter, bagaimana cara kita mendidik anak itu berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa samakan antara karakter kita dengan karakter teman lain seperti itu. Sampai di sini ada yang mau melanjutkan lagi Bapak Ibu? Atau ada tambahan? Mau bertanya? Ya silakan. Tadi kan ada ini restitusi ya, bukan prostitusi. Ada kebetulan kalau saya kan sepertinya ada di yang penghukum. Udah poin aja ya Bu. Enggak, jadi gini, mungkin ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah kita terutama gitu ya. Ada memang karakter anak yang dengan cara membuat anak berada di posisi bersalah, dia menyadari. Tetapi apakah ada efek yang positif atau negatif ketika misalkan sekali, 2 kali, gak apa-apa nak, kamu bicara yang sejujurnya, Bu Guru gak marah, Pak Guru gak marah. Yang penting kamu jujur 1 kali, 2 kali sama, 3 kali sama. Tidak menutup kemungkinan yang berkali-kali berikutnya justru malah kita, apakah kita tidak memberikan dampak negatif terhadap anak tersebut. Jadi ini mungkin yang masih menjadi restitusi mana nih, di momen mana yang memang yang kembali lagi tadi Bu Guru kita sampaikan, perlu adanya bentakan sesekali, terkecuali kalau mungkin setiap momen penanganannya sama. Karena kalau misalkan nggak apa-apa jujur, nah nggak akan dimarahin, nggak akan dihukum, nggak akan ini, akhirnya kan apakah itu tidak mungkin akan diulang-ulang lagi? Mungkin itu pertama. Apakah dengan cara yang tadi membuat anak ada di posisi bersalah, apakah ada dampak negatif dan positifnya? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia atas tanggapannya. Tadi Bu Dia menempatkan diri sebagai posisi penghukum ya, karena kan memang ada 5 posisi kita sebagai guru gitu. Ketika kita menjadikan diri kita ada di posisi mana gitu. Tadi kalau Bu Dia menanyakan apakah ketika anak melakukan suatu kesalahan kemudian kita dengan lemah lembut menanyakan kamu kenapa gitu, mungkin itu ya Bu Dia ya. Sepertinya memang ada sebagian orang yang tidak bisa melakukan hal itu. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, dia maunya langsung dengan hentakan. Pertama dengan lembut tidak bisa ya Bu Dia ya. Kedua dengan lembut tidak bisa. Ketiga dengan lembut juga tidak bisa. Nah artinya untuk yang berikutnya nih anak harus diapakan. Nah itu nanti kita lihat lagi tingkat kesalahannya mereka. Ketika mereka diberikan kelembutan dengan kasih sayang, tadi kita tanyakan dulu kenapa permasalahannya apa, tapi ternyata tidak ada perubahan, artinya kita mesti mencari tindakan lain gitu. Bagaimana sih ini anak supaya berubah bisa ke arah lebih baik, apa yang harus dilakukan? Atau mungkin Miss Uli ada tambahan lagi terkait dengan Ya, setuju dengan Bu Dia. Tadi kan dibilang tidak semua individu bisa menerima karakteristik anak pembeda. Makanya kita akan membuat tingkatan. Tadi di sini juga ada tingkatan jika anak salah, selama itu masih dalam batas kewajaran, adalah jika dia melakukannya selama berkali, 5 kali datangnya terlambat, dia boleh diberikan konsekuensi. Dalam pelajaran PJOK di sini kebetulan ada. Sebentar. Nah seperti ini. Di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Dia boleh diberikan konsekuensi karena masih dalam batas kewajaran. Tetapi
diharapkan ke depannya tidak ada. Maksudnya memang tidak semuanya harus diberikan hukuman. Hukumannya maksud tingkat salahnya dulu aja nih, kita mau kita terapkan dengan Pak Is dan Bu Dia. Kalau udah berapa lama nih nggak masuk seperti yang Bapak kemarin ucapkan, karakteristiknya itu apa dulu nih yang bisa kita masukkan ke dalam konsekuensi penyadarannya. Bentakan memang perlu di anak yang beberapa, menurut saya juga ini anak bebal kalau di apa ya, dibilangin disayang-sayang ya namanya, yang bilang Bu Bensi sering manja salah, tapi ternyata di kurikulum Merdeka ini, di abad sekarang ini yang memang anak sudah harus dengan kita ada namanya dinas pendidikan juga yang akan pengaduan yang begitu tinggi. Makanya kita dimulai juga dari diri kita sendiri adalah yaitu tadi resistensi, sabarnya kitanya konsekuen dulu sama tingkat hukum, tingkat konsekuensi yang akan kita berikan seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, jadi dalam bentuk lebih positif lagi hukumannya, menanam bunga, mengajak mereka berolahraga, tetapi selama itu dalam batas kewajaran. Terima kasih Bu Dia, mohon maaf jika kurang puas. Miss. Karena kembali lagi kan kepada anak tersebut kan. Karena balik lagi satu, untuk nilai moral sendiri kan tidak bisa dititik beratkan kepada dunia pendidikan, karena pendidikan sebagai salah satunya pendidikan formal yaitu di sekolah, tetapi kan juga di lingkungan. Apakah yang kita terapkan di sekolah, budaya disiplin positif ini diterapkan juga di rumah, atau juga di faktor lingkungannya mendukung? Karena kembali lagi tujuan kita juga kan untuk membangun karakter itu supaya anak siap baik secara mental, moral, dan fisik gitu. Tetapi kalau misalkan yang kita terapkan terhadap anak itu hanya berapa persen dari kesehariannya dia yang diterapkan di rumah, ya kembali lagi juga ke anak tersebut untuk membentuk mental health-nya mereka. Baik, terima kasih Bu Dia. Ya, karena telah berjalannya waktu, kita juga masih ada tugas dan dinas lain. Terima kasih Bu Dia. Bu Rahma sebagai penutupan Bapak ya. Bu Rahma. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktu juga, kita akan iya Pak, silakan. Terlebih dahulu sebelum ditutup, kita kan mau mengarah nanti tentang poin-poin. Iya, berarti perlu ada waktu lagi ya. Iya Bapak. Ngebahas apa? Nggak apa? Sekarang kan semua guru sekarang sudah tahu nih konsepnya kita di mereka adalah sebagai. Jadi ada waktu untuk membahas poin apa sih, item per item ya, apa yang sudah di apa ini kan sudah ada dari Pak Is sama Bu Dia. Nanti mungkin suatu waktu ada pembahasan ya, biar nggak terlalu lama juga gitu. Item per item, terus sanksi kalau mau dibuat poin-poin atau bagaimana nanti. Koridornya udah ada di dua file yang sudah dikirim ke grup. Mungkin teman-teman harus punya dua-duanya, nanti mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi, baru kita buatkan satu SOP terkait tadi. Itu terima kasih. Mungkin izin kita bisa menjadwalkan di 30 menit terakhir, misalkan dari hari Senin sampai Jumat, supaya kita tidak mengorbankan jam belajarnya anak itu buat. Misalkan pasal 1 kita di hari Senin. Nah nanti kita jadi yang dari 2 poin kemarin kita fokusnya di pasal 1 dulu nih tentang peraturan misalkan. Jadi nanti di hari Senin itu kita dapat konsepnya matang di situ. Di hari Selasa pasal 2 gitu Pak. Nah mungkin untuk sekarang kita manfaatkan waktu yang ada dulu mungkin kalau misalkan memang Tapi ada yang masuk siang kan 30 menit pulang jam 3. Iya, dari bisa juga dibuat catatan. Yang masuk siang itu dibuat Kemudian catatan. izin ya, nanti kalau Bapak lihat konsep yang sudah Pak Is buat, mungkin kita sementara dibahas di konsep Pak Is dengan digabungin dengan konsep yang dari dia gitu. Ya. Walaupun ngebahas pasal per pasal, kita konsepnya yang dari Pak Is dulu, Ya. misalkan nanti di
digabung sama kalau penambahan dari yang kontennya udah. Iya, saya setuju. Jadi per 30 menit mudah-mudahan kita bisa terlaksana seminggu, misalkan bisa kita selesaikan seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak dan Bapak Ibu semua. Bapak, kita tutup acara kita dengan membaca doa. Kami persilakan kepada Pak Ustaz Iskandar untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Bapak Ibu, mari kita tutup acara dan kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Bagi yang muslim, mari kita tutup sama-sama dengan membaca suratul Fatihah atau Ummul Quran. Semoga hasil diskusi siang hari ini tentunya bermanfaat untuk kita semua dan berdampak untuk anak-anak didik kita, agar anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh bertanggung jawab dan penuh kedisiplinan. Bagi yang non-muslim, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ala hazihi niyah wa rahmatin syadiyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Alhamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dain. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Backgroundnya